Coba tengok keluar jendela sekarang. Mungkin gak ada hal luar biasa yang bisa kita lihat. Seakan dunia emang udah kayak gini dari sananya. Tapi tentu aja tidak. Coba lihat ini. Kalau umur peradaban dibuat kayak gini, kita ada di sini, di titik ini. Semua yang kalian lihat tadi baru ditemuin dan dibikin di 3 generasi terakhir kita ini. Di 3 titik ini, ada tanda tanya super besar yang muncul di benak kita. Gimana ceritanya kita spesies manusia bisa sampai di sini? Di sebuah era teramat singkat dengan peradaban yang saking majunya bikin teknologi kelihatan kayak sih. Ayo bersiap karena kita akan berpetualang ke masa lalu, menjelajah ke satu misteri peradaban, misteri tentang gimana manusia berevolusi dan memenangkan hidup dan mati. Sebelum jauh mundur ke belakang, ayo benar-benar pahamin sekecil apa umur peradaban kita. Bayangin ini kita, ini bapak ibu kita, dan ini kakek nenek kita. Oke, sekarang ini Indonesia. Kita baru merdeka 4 generasi yang lalu. Mundur sedikit, pemikiran kalau bumi lah yang mengitari matahari dicetusin Kopernikus ada di titik ini. Jaraknya lumayan jauh dari era Aristoteles yang namanya sering kalian temui di bangku sekolah. Kalau mundur di 190 generasi, nenek moyang kita mungkin lagi bantuin Firaun ngebangun piramida Giza. Dan sejarah pertama kali ditulisin seenggaknya 200-an generasi lalu. Intinya 500 generasi ini setara 12.500 tahun. Ini kelihatan lama, tapi kalau dibandingin sama seluruh waktu sejak Homo sapiens pertama muncul, ini baru sebentar banget. Apalagi bandingin sama zaman nenek moyang Homo sapiens. Jadi bisa dibilang selama ratusan ribu tahun nenek moyang kita ngabisin waktu dengan berburu dan meramu. Ayo kita mundur lebih jauh lagi ke era sebelum peradaban tercipta. Hampir 2 abad yang lalu, para penambang di suatu lembah di Jerman nemuin sisa-sisa tulang. Awalnya mereka ngira itu tulang beruang, tapi setelah diteliti, ternyata itu fosil sepupu purba kita. Manusia purba pertama yang kita beri nama. Di abad selanjutnya, peneliti nemuin fosil manusia purba yang jauh lebih tua, manusia purba dari Afrika yang hidup 2 juta tahun yang lalu. Mereka berhasil bertahan hidup sama ratusan tahun, sampai lama-lama jumlahnya dikalahin sama dia ini. Manusia purba pertama yang berdiri tegak. Lalu di tahun segini ditemuin satu fosil dari spesies yang jauh lebih purba lagi, mereka yang hidup 3 juta tahun yang lalu. Fosil ini saat ngebantu para peneliti memahami misteri evolusi manusia karena kepalanya masih utuh, tapi ternyata sejarah kita dimulai jauh sebelum itu. Tahun segini ditemuin fosil nenek moyang manusia yang usianya 7 juta tahun, biar kebayang seberapa lama itu. Gampangnya gini, kalau 7 juta tahun lalu kita ibaratin jadi 24 jam, itu seluruh peradaban kita tadi baru ada di 2 menit terakhir era kita, dan orang tua kita sekarang baru ada di detik terakhir. Sampai sekarang meski banyak misteri dan kepingan puzzle, kita belum pahami sepenuhnya tentang evolusi manusia, tapi yang jelas pernah ada masa ketika banyak manusia purba hidup bersama sampai satu persatu dari mereka punah dan menyisakan sang juara. Sosok dengan otak 3 kali lipat dari spesies manusia lainnya ialah sang manusia bijaksana. Berkat penemuan fosil manusia purba, kita paham kalau spesies kita mulai berkembang 1000 tahun lalu di Afrika. Awalnya manusia adalah spesies yang lemah, mereka kalah lawan hewan buas, gak kuat dingin sampai mesti ngumpet buat bisa dapatkan makanan. Bisa dibilang manusia sengsara diterpa kondisi alam dan juga terancam spesies lainnya. Sampai akhirnya mereka berhasil nemuin cara agar menjadi raksasa. Enggak, mereka enggak jadi makhluk berbadan besar, jawabannya bukan ukuran tapi jumlah. Ya, waktu itu manusia mulai bisa bikin kelompok yang lebih besar. Ini sangat penting karena kalau satu manusia kalah sama gajah purba 10, apalagi ratusan manusia bisa ngalahin mereka. Kalau bareng-bareng, manusia juga bisa bantu satu sama lain. Dan kelompok-kelompok manusia inilah yang nyebar kemana-mana. Mereka juga mulai pakai alat-alat sederhana yang ngebantu kehidupan sehari-hari. Dan berkat kebiasaan nenek moyang kita ngendaliin api, makanan mentah yang gak bikin kenyang dan kurang bergizi jadi bisa dimasak.
Gara-gara itu, tubuh mereka makin lama makin sehat dan volume otaknya juga makin gede. Manusia jadi punya kemampuan berpikir, bercerita, berkomunikasi satu sama lain. Tapi hidup berkelompok aja belum bisa membuat kita berkuasa di muka bumi ini. Ada satu kekuatan besar yang bikin mereka-mereka ini menjadi ribuan bahkan jutaan. Mungkin terdengar sepele, tapi waktu itu kekuatan satu ini ibarat penemuan luar biasa yang mengubah segalanya. Ia bernama imajinasi. Di sini manusia bisa gunain pikiran abstrak dan bahasa bahwa kita ini ide, ajak kerjasama sampai akhirnya punya hasrat buat bertahan hidup bahkan menguasai dunia. Tapi ada sisi gelap yang jarang kita tahu. Kita udah tahu kalau Homo sapiens pernah berbagi dunia yang sama dengan para manusia purba lainnya, termasuk mereka. Bahkan pernah terjadi perkawinan di antara keduanya dan bukti sisanya bisa jadi ketinggalan di dalam diri kita. Tapi bisa jadi spesies kita ngalahin mereka dalam pertarungan perebutan makanan dan mungkin ini jadi alasan kenapa cuma Homo sapiens yang bertahan. Jadi satu-satunya spesies manusia yang tersisa. Tapi sekuat-kuatnya manusia bertahan, mereka mesti harus berburu tiap kali perut kelaparan. Mereka hidup pindah-pindah tempat menjadi spesies terbanyak jelajahi muka bumi. Tapi lama-kelamaan mereka sadar jumlah mereka makin banyak. Sekali berburu belum tentu bikin semua kenyang. Untungnya buat mereka waktu itu suhu bumi sedang hangat. Mereka mulai merhatiin bekas buah-buahan makanan mereka beberapa ada yang berubah menjadi pohon-pohon kecil. Hingga akhirnya mereka nemu cara ajaib numbuhin makanan dari dalam tanah. Karena masih nggak berburu, manusia jadi punya waktu untuk melihat langit biru. Mereka mulai mengamati dan berpikir mengapa musim berganti dan tumbuhan mati. Batang pohon tumbuh dari tanah. Kenapa siang berganti menjadi malam? Manusia pun nyatat kejadian-kejadian, nyiptakan mitos dengan waktu yang bersamaan, bertanya-tanya tentang alam semesta. Buat bikin sumber makanan yang cepat tumbuh, manusia pun mencari tempat yang strategis. Lewat penemuan ini, manusia pun hidup menetap dan bermasyarakat. Dan juga mencatat. Goresan di batu ini jadi awal mula kita dalam tanda kutip mengabadikan ilmu pengetahuan. Ilmu yang tadinya cuma disebarin dari mulut ke mulut sekarang bisa dibaca dari generasi ke generasi. Dan bukan cuma itu, manusia juga mulai menemukan satu konsep yang sampai sekarang mengubah dunia. Wow, bermula dari menukar barang, menentukan alat tukar, sampai bikin alat tukar yang sewilayah, yaitu koin. Peradaban pun kian menyebar, manusia jadi terbiasa hidup bertetangga, perlahan peraturan-peraturan mulai tercipta, penguasa silih berganti, naik tahta dan masyarakat semakin tertata. Kita mulai menggambar garis peta dan mencari cara yang adil buat bernegara. Selain itu, masyarakat antar peradaban juga saling berdagang sekaligus tukar budaya, cara hidup, kepercayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu membuat kertas. Ilmu pengetahuan jadi lebih mudah menyebar dan makin berkembang. Sayangnya, manusia tetap gak lupa untuk saling serap. Kerajaan demi kerajaan runtuh karena perang. Banyak pemikir dan ilmuwan terpaksa mengungsi membawa tumpukan ilmu peradaban kuno ke Eropa, mengawali revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi di sana. Usai perang, banyak ilmu pengetahuan yang diterjemahkan dan disebarkan. Salah satu kuncinya adalah mesin cetak. Jumlah buku meledak karena kita tak lagi perlu menghabiskan waktu untuk menulis ulang. Banyak pemikir yang sering namanya kalian lihat di buku pelajaran ngumpul di era ini. Filsafat, astronomi, biologi, fisika, kimia, ribuan eksperimen sains dilakukan menghasilkan teori dan hukum. Dengan ilmu yang terus berkembang, kita bisa menciptakan alat-alat baru yang bikin produksi orang makin banyak. Kekayaan dan kesejahteraan jadi dorongan buat manusia berlomba-lomba menguasai alat produksi. Muncullah petanding negara dan kerajaan yang malah lebih kuat dan lebih ganas. Di saat yang bersamaan, banyak bangsa berambisi buat jelajahi bumi dengan hasrat untuk mencari kekayaan, mendapat kejayaan, sampai nyebarin keyakinan. Sayangnya, sebagian dari kita justru malah jadi rakus dan nyebar kesengsaraan ke penjuru dunia. Gak cuma lewat senjata, tetapi juga lewat makhluk tak kasat mata.
Sayangnya penderitaan tidak berhenti sampai di situ. 2 kali umat manusia berperang dari segala penjuru, dan bukan lagi pakai batu ataupun pedang. Sampai akhirnya seorang jenius menulis selembar surat yang mengawali sebuah proyek untuk bikin senjata paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Kita mungkin beruntung senjata pemusnah masa lalu ini berhasil menutup tirai perang dunia. Apalagi berkat itu juga banyak teknologi canggih dari militer terus berkembang sampai bisa dirasakan oleh orang biasa. Besi yang beratnya ratusan ton kita terbangin sampai nembus langit. Kita ngembangin antibiotik buat ngelawan penyakit yang sebelumnya bisa bikin manusia yang gak berkutik dan beberapa bisa dibasmi sampai hilang sepenuhnya. Komunikasi makin mudah, komunikasi dengan teman yang kepisah ribuan kilo dalam waktu gak nyampe sedetik. Bahkan dunia bisa direkam dan dibagikan. Kalau kakek dan nenek moyang kita datang di dunia sekarang, mungkin mereka mikir kita hidup di dunia penuh keajaiban dan di masa depan hidup bakal menjadi ajaib lagi. Kita barangkali belum menjadi manusia super, tapi kita satu-satunya spesies yang kini hidup dengan bantuan berbagai benda canggih. Terus mungkin saja obat juga bukan cuma bikin sembuh, tetapi mencegah segala penyakit. Para robot jadi pelayan kita, kelaparan dan kemiskinan bisa jadi cerita dongeng buat anak cucu kita. Luar angkasa bukan jadi tontonan alam, tapi juga jadi tujuan jalan-jalan kita. Jutaan tahun berlalu dan sekarang kita ada di sini. Dan sebenarnya mungkin kita dan nenek moyang kita gak jauh berbeda. Kita masih ada di bawah langit yang sama, masih ngejalanin kehidupan yang penuh hal menakjubkan. Perjuangan, mati-matian, dan mimpi-mimpi besar berawal dari lukisan di dinding buah sampai gambar dan video di dunia maya. Pertanyaan pentingnya, sampai kapan umat manusia bisa bertahan? Apakah kita bisa wujudkan mimpi-mimpi besar kita, atau justru keserakahan membawa kita kepada kehancuran? Pada akhirnya, hanya kita umat manusia yang bisa menjawabnya. Dan seperti biasa, terima kasih.